الحمد لله الذي جعل الإسراء والمعراج عبرة وموعظة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أرسله الله رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم بثلاث خصال: بحب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama serta tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini, hari yang ke-16 daripada bulan Rajab ini, kita masih sehat badan, panjang umur, dan diizinkan oleh Allah di tempat ini, di tempat penggali ilmu ini, kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dengan isi acara pembacaan syair-syair maulid, peringatan maulidnya Rasulullah, dilanjutkan sedikit tentang tausiah mengambil hikmah daripada peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab, dan juga nanti ditutup dengan khatmul Quran. Kenapa hataman Al-Quran dimuliakan? Ini pengalaman saya. Dulu keliling kemana-mana bila bahataman dulu beraput ayatnya. Bila beraput berikan, lalu ada lagi siapa pernah bisa diri politik guru juga. Dan ini alhamdulillah ini api bagus kalau coba kan dengan apa dulu sudah pernah lagi nya tinggal itu sudah dong. Jadi itu tuh politik itu bukan di dunia untuk ibadah, untuk politik. Kalau di sana itu jadi sahabat subuh Jumat diulahkan di depannya masih timbak terus masjid. Belinya kali masih ada kosong masjid. Ini. Kalau jadi mohon ampun, mohon maaf. Ini karena ulun ini sudah kesana kemarin termasuk ulun beberapa ulun praktikan di muka ulun. Hataman masalah hari ini harus terakhir. Apa ada mininya dulu lagi biar aja kenapa tiba-tiba mau mulai berambut, makanya banyak berambut ya Allah. Bila teman-teman acara berambut silakan, memang tidak ada dilarang berambut, cuma masih ada acara kalau terakhir ya akan berambut. Nah ini jadi alhamdulillah hari ini luar biasa. Tadi baca sholat salam pada sholat sudah menyambut kelahirannya Rasulullah, disambut kelahiran Rasulullah. Lalu pada bulan Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-11 sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Bisa itu nolong meninggalkannya. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul berapa tahun nih? Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur berapa tahun? Teriakkan 40. Bujur lah. Setiap umat Islam wajib tahu Rasulullah dia akan jadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Bila ada tahu berdosa di kakaring. Nah dibalik dulu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat hadiah 50.000. Lagi ini kalimanya aja, makanya ini tahunnya ini itu. Nah kemudian peristiwa Isra Mi'raj 11 tahun setelah diangkat menjadi Rasul terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Berarti berapa umur Nabi Muhammad? Ayo, berapa tahun umur Nabi Muhammad? Peristiwa Isra Mi'raj. Mak. Ayo, ini berapa? Nah, jom sudah. Di 40 tambah 11 berapa? Ah, kayak
adalah dia akan tidak Rasul, istri saya beribadah dulu sendiri 51 tahun, adalah 6 tahun nggak ada tahun bersama. Makanya kita peristiwa ini kan untuk mengingat sejarah, bukan hanya sekedar memberi makan parut. Karena sejarah-sejarah seperti itu kalau kita tidak tahu kita nambah dosa. Jadi ini adalah alhamdulillah panitia pelaksana mengumpulkan dosa kita. Nah asalnya ada ingat Nabi Muhammad dia akan jadi Rasul 40 dapatnya sih marahnya Tony foto itu ada dalam Al-Quran namanya gimana aja soalnya auzubillahi minasyaitonir rajim. Oh itu ada di dalam Al-Quran gimana namanya itu kan auzubillahi minasyaitonir rajim foto Tony gini buat Tony adalah peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah berumur 51 tahun karena sejarah mencatat 3 tahun sebelum pindah ke Madinah beliau di saat itu bini kesayangan meninggal dunia, paman yang membela meninggal dunia, sehingga di saat itu sengsaranya anak Rasulullah di kiri kanan muka belakang mencaci maki menghina bahkan akan membunuh. Jadi kalau hanya sejarah Guru Madi dari biasa kalau dari umurnya akan bunuh orang Islam ini. Kalau Guru Madi biasa-biasa aja santai aja. Ada sama duluan kok. Cuma doakan mudah-mudahan yang ini sudah Al-Quran, mudah-mudahan ada yang bekas bading. Ini ada bading lagi kan kosong tinggal aja. Jadi wahai ibu ajak-ajaklah ketianan. Karena bahwa dana selalu ini mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Adakanlah pernikahan dan perbanyaklah anak-anak kamu karena kata Rasulullah ini mubahim sesungguhnya aku akan bangga dengan sebab kamu mau tambah banyak tambah lagi. Amun dasar bini yang tersamping beranak bini akan laki wah tangan beranak kayak gini nggak ada apa bini. Nah jadi karena ini sejarah teman-teman. Umur 40 tahun Rasulullah yang akan menjadi Rasul, 11 tahun setelah menjadi Nabi terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam kitab Nurul Yakin, ini halnya Nurul Yakin, di dalam kitab sejarah Nurul Yakin menjelaskan wa fil hadi asal sanatan pada tahun yang ke-11 setelah Allah mengapaskan umur ketika Rasulullah berumur, ketika Rasulullah menjabat Nabi 11 tahun, akramahullah bil Isra wal Mi'raj. Allah muliakan kepada Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu andakannya di dalam kitab Nurul Yakin disampaikan di Al-Quran Nurul Yakin. Nah, apalagi Nurul Yakin ini lagi. Kalau yakin ini lagi pertanyaan lagi. Kita sampai jarinnya. Ini kan anaknya enggak ada ya? Anaknya enggak. Ini bilang duit 50.000 kenapa 40 tahun saja nggak ada bisa. Nah jadi itu yang perlu kita ingat, dinyatakan Nabi Muhammad dia akan jadi Nabi umur 40. Jadi ini satu ciri bagi kita lah. Bila kita sudah berumur 40 tahun tidak ada iloi tahu iloi kada kahu menahu kada ada katingin hendak melakukan kebaikan. Ini satu tanda ujar ulama tanda penghuni neraka naudzubillah. Ini kan belum ada madakan Pak ya Allah. Cuma ini sebagai tanda, namun ada tanda jangan beli jauh. Tanda-tanda penghuni neraka bila sudah berumur 40 tahun ada bawa berkulit untuk melakukan kebaikan naudzubillah. Oleh sebab itu paksakanlah diri kita masing-masing untuk kembali ke jalan yang benar. Karena sudah 40 tahun ini sudah 75% umur kita hilangkan. Tinggal sedikit lagi nih 23 ya kalau menurut standarnya Rasulullah. Jadi istilah ketika berumur 40 ini dengan amal-amal kebaikan. Ini sudah. Jadi itu kan menjadi
pelajaran dan menjadi nasihat bagi kita. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini sebagaimana mukadimah ulun baca tadi, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj, Allah memberikan peristiwa Isra Mi'raj kepada Rasulullah ibratan, sebagai perbandingan, wa mau'izatan, dan sebagai pelajaran. Jadi peristiwa ini bukan hanya kita peringati memasak nasi, masak iwak, makanan, bukan hanya sekedar itu. Yang paling kita jadikan ibarat perbandingan. Undang kayak ini akibatnya kayak ini, bila undang kayak ini akibatnya kayak ini, semuanya kan ada di pendekatan sudah. Dan kalau yakin biar tahu sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kita hari ini kok ya 1,5 jam kurang-kurang sedikit. Kita belum banyak-banyak, kadang ada bakal belum banyak. Jadi belum pada bakal lalu kalau saya ceramah udah zaman kadang ada bakal daripada orang bakal ada bakal sudah acara ada panjang 2 jam pulang ceramah jadi kira sudah ini kadang ada bakal juga kadang-kadang lawas ini acara nangka ini yang penting kenapa ya Bu acara nangka ini yang penting kenapa ya makanan mulia menjiwa benar aja kalau ada jangan lupa ini salah panitia panggil makanan mencoba sebelum kita membarangkan jasmani ayo kita mangani dulu rohani karena kita ini kadang kalah pulang kan kita beri makan ini paruh tadi ya paruh cuma bang roh kita ini beri makan juga kita ini kan punya dua nih ada jasmani ada rohani ujar marhani ada jerikian tuh ada jasmani wajib sehat wajib kuat corona hilang mainnya datang dan ada dosa banyak pulang datang bangsa dan itu beranak sekalinya biasanya kan orang beranak ke bawah ya kalau ini anak amuluh ya hutan dunia enak ada dosa banyak pulang nih jadi omni kalau kayaknya ulang abi hanya gidi pulang gidi memberi ngobrol saya mudah kita selamat aja ya pokoknya kalau menurut ulun bila dipunis corona ambil aja dia mandi seorang kan itu mesti warna kayak kamu iya lalu kan kewajiban kita terhadap mayat pun kewajiban kita terhadap mayat memandikan mengkafan menyebayangkan menguburkan amun dibungkus suara Allahu Akbar dimandinya gerak berarti kan itu dosa tapi kan kita juga dosa ya Allah buat cuma nanggung mudah hilang gitu makanya nonton datang ini macam-macamnya pulang ada kawan pulang pacarnya pulang kampung nih nah dari jasmani kita beri makan nih dengan makanan yang bergizi kenapa? Karena disuruh oleh para ulama innal aqla salim bil jismi sahih sesungguhnya akal yang cerdas berada pada tubuh yang sehat. Nah dengan dasar itulah kita wajib menjaga kesehatan kita supaya sehat karena bila sehat insya Allah otak kita cerdas bila panggalinya mau pikiran cerdas makanya kesehatan lebih terjaga insya Allah bila sehat otak kita pikir macam-macam tapi bila garing wah penyarikan ada lebihnya juga sahabat bini sifat sahabat bini gue main ini panggalingan makanya dijaga kayak bacanya caranya supaya jangan garing ya jagalah kesehatan dengan makan yang teratur itu wajib kita jaga dan yang kedua rohani kita pun juga kita jaga rohani kita ini bagus jasmani siap bagus rohani ya memang bagus kedua-duanya Pak cuma kalau dipilih salah satu lebih bagus rohani siap daripada badan yang sehat kalau rohani sehat awak sakit kepala insya Allah mau berwudu kalau rohani sehat, bertobat insya Allah mau ke majelis salim. Kalau rohani sehat, insya Allah mau berkumpul dengan orang banyak. Tetapi kalau rohaninya sakit, walaupun duit banyak, awak siap, dia malas melakukan ibadah. Ini bahayanya rohani dari murid. Nah makanya tadi sebelum beri makan jasmani, sebelum ngasih nikan makan rohani dulu kita beri makan biar siapa ada salah nah itu bang nah jadi itu tadi lagi pertanyaan peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan dan tanggal berapa? Bulannya bulan apa, tanggalnya tanggal berapa?
Aduh malah. Bulan apa, Januari atau Februari kah? Bulan Rajab, tanggal berapa? Bilangnya tanggal jawabnya, tanggal jawab udah dah. Bulan Rajab tanggal 16 hari ini bulan Rajab. Ayo pada ini memadakan ya. Ini harus gigit ya. Nah, tanggal berapa? Ayo bagi sahabat seorang sekali usung orang berdua. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 5 kan? Bulan Rajab tanggal 27. Ada jadi hilang bulan. Sejarah, kita bukan sejarah, perhatikanlah sejarah inilah. BIP banyak sampaian yang pernah-pernah saya Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'inda baiti mudhaji'an baina rajulaini idza tahu Jibril wa Mika'il wa ma'ahum malakun akhar wa kanu hatta yubisa sama hasra wa zari batnihi. Tidak riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijri di samping hijri Ismail, di samping Baitullah berada di hijri Ismail. Orang pernah ke Makkah, ke Madinah, ke Makkah, di situ ada Baitullah, di samping itu ada melingkar itu. Nah, itu artinya hijri Ismail, batu peninggal Nabi Ismail. Barang siapa sembahyang sunat 2 rakaat situ sama lawal 1000 bahkan lebih rakaatnya daripada di tempat yang lain. Itu hijri Ismail. Nah, di situ Rasulullah berapa? Baina rajulaini, di antara 2 orang laki-laki. Siapakah 2 orang laki-laki tersebut? Yang satu dan sana Abbas ibn, yang satu anak dan sana Abah. Yang satu namanya Sayyidina Hamzah. Hamzah itu anak Abdul Muthalib, berdasarkan lawan Abdullah. Berarti bapak lawan Nabi Muhammad. Tahu nggak sih begini? Hamzah berdasarkan lawan Abah Nabi Muhammad. Berarti apanya Nabi Muhammad? Hamzah Pak. Hah? Oh iya, apanya Nabi Muhammad? Hamzah berdasarkan Abdullah. Abdullah kan anak abahnya Nabi Muhammad. Nah, Hamzah itu sudah Abdullah, berarti apanya Nabi Muhammad? Hamzah itu. Oh iya. Hah? Apanya? Kayaknya kan ada kayaknya apa? Oh, pamannya aja bujur. Ya lah, bujur lah. Bujurnya lagi selawi misalnya 50 bulan. Nah, soal lagi banyak. Jadi itu paman Rasulullah Hamzah ngarannya, Sayyidina Hamzah. Hamzah tadi kan berdasarkan lawan Abdullah anak oleh Abdul Muthalib, berarti pamannya Nabi Muhammad. Kita katakan artinya nyawa jangan jauh dari pemerintah, jangan sarki pemerintah, jangan dimusuhi pemerintah. Karena seperti contohnya Rasulullah itu berada di lawan Abu tempat belakangnya sih dia. Karena ujar Rasul bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan tergolong kata Rasulullah orang yang kadang menyayangi kepada anak-anak dan kadang menghormati lawan anak tua. Jadi kalau ada di masyarakat lawan anak tua kadang muliakan, lawan anak kan menyariki, itu jadi bukan aku. Nah, alhamdulillah. Maka dasar nyaman bilanya organisasi itu bercampur tuha sampai ke bawah, dasar nyaman lancar organisasi itu. Gunung royong nyaman, nang anom ada, nang keluar konsol. Coba misalnya dulu Pak, lewat nangkut dia, nyaman lah. Saya digigit mangganya, gue mangga aja. Coba nang umur 20 tahun suruh, nah soalnya bergabung. Terus tadi Muhammad Nasrin dan seikumnya Sayyidina Ja'far namanya. Sayyidina Ja'far itu anak oleh Abi Thalib. Abi Thalib lawan Abdullah berdasarkan. Berarti itu anak siapakah Ja'far bagi Rasulullah? Coba, apanya? Bukan berdasarkan.
kuitan benang sana satu berapa kali? Ini ada satu sekali, dua kali, tiga kali, satu tinjam ada juga. Ada juga satu bini kawan menjauhan. Siapa dia? Pulang siapa? Satu bini kawan. Kalau setelah kamu kawan aja dah ini aku dia. Maksud jauhan kawan itu. Satu sekali kan boleh. Satu sekali saya jawab gitu. Ada ya? Ada satu orang itu. Menyambar sama punya mau ribu ya. Nah itu buat kita lah lawan Julian pernah harus jangan jauh. Bilanya abah benar sana pasti masa bobo anak sama anak kalau anak kirim lawan anak dia berarti nyawa anak itu sebelum kali kalau hutan pada sanak sanini ini bakal lagi dosa bobo Allah Akbar gara-gara sedapat tanah ada sedikit nih kalau di gunungnya ada jauh. Jangan sampai terjadi itu. Ikan kada kalau ikan bukan anak-anak lagi biar Marina menyembah kemana pun ada resiko di situ. Alhamdulillah. Ini Rasulullah bersabda kepada kita, beliau berbaring-baring di samping Baitullah, tepatnya di Hijr Ismail baina rajulaini di antara dua orang laki-laki. Jadi kita mendengar sejarah ini, mari kita sama-sama khususnya wahai marhani, yang Tuhan, jangan kau jauhi, jangan kau belakangi. Pindahlah mereka itu nasihat, pindahlah mereka wawasan, pindahlah mereka sebagai pemberi pandangan kepada kita. Itu untuk ulung supaya umur ini bagawi kan disalahkan Tuhan. Jangan mandang-mandang sudahnya, lalu aja. Wah, anak-anak pulang wahai marhani, anak-anak SMP, SD, TK, santunilah, dekatilah, karena mereka lah nanti akan mengangkat mayat kamu. Itu nasihat itu. Ini kan benar. Kanan-kanan kan nabian. Kebuat SMA, bila didekati, ini nyaman bertakun. Guru, bolehlah Pak kami sambil buka. Ya. Lihat guru ada itu. Mengadap itu berartinya pada satu dia bukan itu aja gurunya aku aja bolehlah kami buka boleh guru kamu artinya bukan di sini apa jangan buka itu pelajarannya tuh antek kalau gurunya guru nanya tuh saat itu tapi kamu memuliakan dia kayak bilang ada tuh kalau guru saya kalau dibakar jadi anak kayak kisah berhari atau kisah rukun mandi wajib ada 3 untuk gurunya bijaksana. Ujian yang gini rukun mandi wajib berapa? 3 pertama gayung ya harus sabun dari handuk. Nah datang kalau ada guru saya ini bangsa alim gini. Jadi biar guru bujur bolehnya bincang dua ada bisa. Nah gurunya bijaksana. Ya hanya guru yang menyalahkan bisa tempelin kita. Cuma guru bijaksana. Ujian ikan itu bujur artinya setiap gayung itu kan melengkung artinya berniat di dalam mati. Sabun itu tujuan sabun meratakan air seluruh tubuh, tujuan handuk menghilangkan najis karena najis, tujuan menikah menyebabkan pada sedikit guru bijaksana lagi. Kalau harus menyalahkan, harus bijaksana juga. Orang makan apel datang, orang rambut yang berundak datang kata orang guru, bijaksana ya. Kenapa jadi berundak rambut ikan menghalalkan tidak di dunia? Halalkan jadi kuning juga. Boleh aja lah ya bawa satu udah boleh aja untuk main boleh di luar bolehnya mandi wajib bang boleh mandi banyak aku dulu yuk mulai pulang jadi cuma lah enak pembandingan karena nilainya sudah kemudian itu lah tadi. Nah itu Rasulullah hidup di antara dua masa. Orang tua beliau tidak pernah membelakangi. Nah ini kan banyak terjadi organisasi atau lembaga-lembaga yang sama ini nang tua diarahnya nang karena dari dipakainya ketika apa gawe wah uyo sini aja nah misalnya ini nah biarkan dengan bergabung nih nang tua memberikan pengalaman begini-begini nang kanak-kanak mangkut masang tenda menyiapkan ini itu yang dengan berkat kanak-kanaknya amun sarapan tuha ada yang buat makanya orang dia menyerahkan udah begini yang benar biar nanti kalau jadi menggalang bercampur lah dengan buah air ya menggalangnya nyaman lah campur biar makan orang bisa lah makan orang bisa lah kacang patahan tuha kanon nyior jabang tuha kanon ada nang tuha ada nang dia kalau dicampur di dalam piring nyaman kan dah
namun dia orang ada kapan dicampur bini ada coba ya nang Tuhan terjemahan nang doa nang doa nang anu berdoa sayur nang ketiga pada tapas sampai beres mah ringan kada bapak baru menggaji pulang ada gaji itu. Nah jadi itulah hikmahnya berdasarkan tujuan kita sudah jadi ibarat pelajaran tadi berdua tiga udah paksa ini lagi nah. Nyejar aja 250 ya. Bila habis 250 biar membeli pas-pasan. Nah ini duit insya Allah jadi penglaris, jadi simpan duit kuota itu yang dibelanjakan simpani sampai ke doa ada duit kan lagi pokoknya duit itu mulai ke impornya sampai ke begini sampai jadi kaya jangan dibelanjakan tempat bedah kosong duit itu Pak jangan Mariau duit itu ada biar kebasan lah nomor ganjil sabarataan lawan nomor genap sabarataan ini sebagai contoh karena diulung-ulung merajakan boys supaya jadi nyong-nyong. Nah kalau ini kan nomornya 3000693 ini kan bercampur jalannya 337593 dan ganjil berkaan. Nah selambarnya pulang 22468680 misalnya ganap barataan nang ganap sabarataan nomornya nang ganjil sabarataan itu nomornya duit sejodoh ada rajahnya insya Allah itu jadi penglaris pedagang termasuk penglaris orang yang balu-balu nih nah kayak sejodoh itu ujar hadiah ya orang ketiga itu rantau itu umpamanya sebagai pengariau. Kita kan besarnya boleh itu besarnya boleh ya Allah mau lah hendak pengunjung enggak pengariau kasih sitam jadi duit pelan waktu pokoknya anaknya aku aja itu kan itu sekedar syariat Rasulullah itu dijamin maksudnya tetap sudah syariat jadi jangan diremeh-remehkan syariat itu jangan hakikat jadi ditangguh misalnya hakikat di utara jangan bawa makanan pada 3 hari kan bisa ada syariat nih hakikat itu Allah kalau namanya kanyang aja coba bang jangan makan pada 3 hari yang bisa benar ada bahasa syariat tahu ya kan misalnya kita tuh sembahyang kan ada kamu dasar pohon surga aja mana hakikat bujur coba bang praktiskan jangan bawa makanan Sabtu Minggu mau kan kenyang kisah-kisah anti syariat nih jadi ngomong dong lo ya nah ini bisa ya coba kan saja nah ulun terima kalian ini kalau hakikat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi hakikat apapun ada di bumi ini milik Allah Ta'ala tapi apa surat kamu dua surat maulah dia bilang kan asal hakikat apapun yang ada di permukaan bumi itu adalah miliknya Allah Ta'ala mangga orang mangga kita karabat nggak milik Tuhan itu secara hakikat berhubung mangga dudulak mana kerja dudulak jangan tahu singkat nggak perlu kita diimbang orang apa jadi hakikat itu ya amalkan seorang aja hakikat Allah Akbar hakikatnya kan Allah menggerakkan tapi tetap kita berusaha bergerak udah diam aja kada bergerak kenapa jadi hakikat itu berlaku hakikat apabila ada syariat sama aja nikah batin bolehnya nikah batin apabila ada nikah zahir ini baru dulu nikah batin ya nang bincang di sawit itu kenapa nikah batin sudah dia sawit ini disaksi nikah batin itu berlaku apabila nikah zahir ada nikah zahir kan rukunnya dari 5 balai laki-laki balai perempuan mau dinikah ijab kabul 2 orang saksi itu kan zahir sirika tercatat di kawah ada kan tetap 5 wajib
Imba itu hanya batin ayu aja. Bener dulu batin. Emang di luar aja baru. Nah itu di Bapak ilmu dari itu. Ayo berdua lagi. Rasulullah SAW segala didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Lalu beliau berangkat bersama-sama dengan mengendarai seekor burak. Berangkatnya Rasulullah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu letaknya di mana? Yuk, Masjidil Aqsa letaknya. Mau kalian dapat Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu letaknya di mana? Nah, Masjidil Haram itu letaknya. Nama dari Allah di mana letaknya? Hah? Di Makkah. Oh, bujurlah Masjidil Haram di Makkah katanya. Imam Muslim bilang bisa enggak Makkah? Masjidil Haram itu berada di Makkah. Makkah itu adalah pertama kali tempat ibadah yang dibangun oleh Allah Ta'ala. Di sini udah kalau untuk ibadah adalah maka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi Makkah mubarakan lil alamin. Sesungguhnya yang pertama kali dijadikan tempat ibadah bagi umat yang ada di dunia adalah kota Makkah. 50 bulan. Masjidil Aqsa itu mana? Masjidil Aqsa mana? Masjidil Aqsa di masjid. Salah di Madinah salah. Sama lagi Palestina. Palestina udah depan. Nyawa tahu gitu udah pertama. Di Palestina. Palestina tuh dari presidennya Yasir Arafat. Masjidil Aqsa di Palestina, pernah Palestina itu masjidnya sampai hari ini ada batu nambah sejak oleh Nabi Muhammad ada Isra Mi'raj begantung tuh kada dikalangi lawan terus kada ditali cuma gantung lalu ujar Jibril, hai batu hendak kemana ikam? Ujar batu, ulun hendak kumpani Muhammad, ayo Muhammad, kemana? Muhammad tak ke langit, ulun empat ke langit. Ujar Jibril, ikam tidak ada izin, tidak ada mandat untuk bersama-sama Rasulullah ke langit. Ikam sudah ulun. Ujar si batu tadi, kalau ulun nggak ada dapat izin mengikuti Rasulullah ke langit, ulun nggak dapat turun. Kenapa? Ujar si batu, aku tidak rela lagi diinjak oleh manusia selain Nabi Muhammad. Dia nama gantiannya batu naik ke ada kawah. Ada diberi izin, turun ada mau. Ya, ini kisahnya di Masjid Aqsa, untungnya ya kita bawa sama ini. Siapa tahu yang udah boleh timbal dua-dua itu kasih emas. Sakanya Mas Lian nih. Ada apa Mas Lian nih? Emas dulu. Nah, saya kemudian dapat duit sakanya. Siapa orangnya? Rapi Amadi. Yang kira Rapi Amadi. Mas orangnya lah. Mas lah. Mana aku masnya? Ayo Dane. Peristiwa Isra Mi'raj. Berjalannya Rasulullah dengan borak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa didampingi oleh dua orang malaikat. Nah, ini malaikat sebagai guru, artinya kita hidup jangan jauh dengan guru. Jadi ada hal-hal yang ada ngerti, berlaku non guru. Ada dua orang malaikat. Siapakah nama malaikat tersebut? Maka dapat video ini. Sadam diberi makan ini. Malaikat siapa? Mantap. Siapa saya punya lagi? Ini dua. Nah, Jibril dan Mikail. Jibril berada di kanan Rasulullah, Mikail berada di kanan Rasulullah. Apa fungsi Jibril? Fungsi Jibril berjaga-jaga kalau kekasih Allah ini ada yang ditakutkan. Terbukti setelah turun dari kita adalah utang dulu. Kalau bilangnya ada media nomor rekening. Jadi Jibril diumpamakan sebagai seorang nang pemberi
penjelasan. Rasulullah dimuliakan sebagai seorang murid. Kita sebagai murid, kita sebagai makhluk Allah, jangan jauh lawan orang tua, jangan jauh lawan keguruan. Jadi karena hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita pasti ada perlu kita gunakan. Misalnya anak mandi wajib, anak baudu, anak sembahyang, anak mus, anak nismu saban. Nismu saban udah bilang guru, apa-apa yang kita tahu. Sebelum dia orang guru, apa? Nah itulah maksudnya. Jadi Jibril tadi itu diumpamakan sebagai seorang guru bersedia siap ketika apapun ditanyakan oleh sang murid siap untuk menjawabnya. Terbukti setelah disuruh pun Rasulullah suruh tembak ujar Jibril, Inzil pasal ya, hai Muhammad turunlah di sini dan laksanakan sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad tidak pernah membangkang. Disuruh turun, disuruh sembahyang. Ini juga sudah pelajaran bagi murid. Hai murid, wahai santri, apapun ujar guru kalian, apapun ujar pembimbing kalian, ujar guru A, laksanakan. Kan sebagai salah contoh berarti Rasulullah, kenapa pindah turun? Kenapa sembahyang? Adalah sejarah berlaku. Artinya Rasulullah begitu disuruh langsung ini sebagai kita sebagai seorang murid, apapun ujar guru pun dan laksanakan. Itulah nah Jibril pun begitu juga. Ini juga sebuah pelajaran bagi kita bayar dulu. Nah, ada. Nah jadi yang jelas peringatan Islam yang kita berikan hari ini adalah pertama supaya kita kenal apa itu sejarah peristiwa Isra Mi'raj, yang mana sejarah peristiwa Mi'raj Allah jadikan, Allah berikan kepada Rasulullah, dan kita sebagai umat beliau wajib meyakini dan mempercayainya. Jangan sekali-kali kita main ingkaran, jangan sekali-kali kita menghayal atau mengadakan itu dan ini. Ada yakinilah bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj terjadi itu pada Rasulullah, tujuannya ada sebagai pelajaran, sebagai perbandingan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan kita bersama dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah dan mereka pun juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat beliau sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Orangnya belum jalan, apalagi naik menjadikan seorang ya. Karena acara ada masa dipersilakan, cuma pesanku bagi pertama Al-Quran baca habis sembahyang sayat aja. Habis sambung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alhamdulillah. Main kali kir. Untuk berzuhur Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah pulang. Bapak Maghrib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya ini dia enggak ada lebih banyak. Baca sebenarnya. Insyaallah 10 tahun lama. 10 tahun berjalan nih. Kita ini tak terasa 10 tahun bagi membaca Quran berjalan, 10 tahun bagi kadang baca Quran tetap 10 tahun. Jadi kita ini kadang-kadang dibuli waktu. Ulun orang belajar apa orang tua sudah umur 40, 50 tahun. Ikam orang ngaji paling-paling 5 tahun bisa. Aku yakin malah sedikit kada lawas orang. Apa dia datangi dasar ada masa 5 tahun. Jalannya kada datang 5 tahun tetap berjalan. Jadi jangan memandang lawasnya itu jumlahnya, tapi masanya makin hari makin sedikit, makin hari makin terasa. 5 tahun kita hari ini, kamu jangan tahun 2027 ada terasa. Coba jangan umur. Ini 5 tahun tuh sampai tadi panjang jauh jalannya. Bagi nang mulai hari ini sama bundatnya lagi saja nih. Nang sama bundat ini masih lawan guru, inya belajar ikra. Seminggu mungkin dapat ada bapak sebulan kira-kira sedapat seorang begitu belum ada dapat juga dasar itu kayaknya bulan kedua bertambah bulan 2 bulan. Jadi kira-kira 28 huruf itu kira-kira setahun bisa. Ini yang paling bangga banget manusia. Tapi bangga lagi kan belajar. Nah bangga itu kan orang kan belajar. Kalau masih ini bila Al-Quran itu bagus bacaannya nyaman didengar.
Bilanya bagus, ada bagus bacanya kalian didengar. Jadi kita biar ada apa itu bacalah Al-Quran. Ada usaha banyak-banyak setiap hari minimal 1 ayat. Sahabat hari saja atau 5 waktu sehari aja ayat mau ada nyawa ini kan ada mudah sebenarnya. Kena pulang hari ke-17 bulan Maret misalnya sampai kepada wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu alaihi wasallam. Sabar ya. Lawaslah. Kada lawas, asal mau aja. Makanya ini tempat sembahyang di Al-Quran dihendak. Insya Allah orang yang ahli Al-Quran itu adalah ahlullah. Orang yang rajin baca Al-Quran berarti dia sering berkomunikasi sama Allah Ta'ala. Rancak bahagia Tuhan. Bila rancak bahagia Tuhan, rezeki milik Tuhan, kesehatan milik Tuhan, apapun milik Tuhan, insya Allah nyaman kita berurusan. Kenapa? Karena kita rancak komunikasi, rancak berteleponan. Lewat apa telepon Allah Ta'ala? Lewat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran disebut kalamullah, ucapan Allah. Jadi ucapan Allah itu kita namun baca berarti kita bukan dalam Tuhan. Bila kita rancak betul Tuhan, insya Allah apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, terutama bagi anak-anak penerus Al-Quran. Ayo jangan tinggalkan Al-Quran. Miskin hidup kalau bisa baca Al-Quran, insya Allah tidak sebenar miskin. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Minta ridha, minta halal. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.